Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama kami di kisah horor ya. Kali ini saya akan bercerita tentang 8 kampus di Indonesia yang memiliki cerita horor paling legenda. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Semoga channel saya ke depannya lebih baik. Oke, tanpa lama-lama kita mulai. Satu, Universitas Indonesia. Banyak mahasiswa yang sudah tahu cerita horor di sekitar gedung Rektorat UI. Konon katanya terdapat arwah penasaran gadis yang gantung diri. Tidak jarang mahasiswa melintas gedung Rektorat UI Depok melihat gadis berjalan tertatih-tatih dengan kepala terkulai. Menurut cerita yang beredar, gadis itu memiliki wajah pucat, bibir biru, dan lidah menjulur. UI memang banyak menyimpan cerita horor. Setiap angkatan di UI pasti pernah mendengar cerita horor di kampus. Cerita yang sempat melegenda sekitar kampus UI yaitu di gedung 5 FIB atau UI. Beberapa mahasiswa mengatakan gong yang terdapat di ruangan kerap berbunyi sendiri. Bahkan ada mahasiswa UI yang menginap di ruangan tersebut pernah melihat seorang nenek menampakkan diri secara tiba-tiba. 2. Institut Teknologi Bandung. Kamu yang kuliah di ITB pernah mendengar penampakan sosok perempuan berambut panjang dan berkeliaran di kawasan Taman Sari. Banyak mahasiswa ITB yang melewati daerah tersebut kerap kali melihat penampakan sambil menatap orang yang lewat. Beberapa mahasiswa yang lewat juga menghiraukan penampakan tersebut. Tidak hanya cerita itu, ITB juga punya cerita horor lainnya, yaitu pengalaman saat Vanci naik FSRD. Ceritanya begini. Vanci naik ini adalah sebuah pesta yang digelar di kampus. Biasanya sih semalam suntuk. Nah, dulunya Vanci naik ini digelar ala pesta topeng gitu. Tapi karena ITB bukan hanya milik mahasiswa, banyak juga dedemit yang ikutan party. Sewaktu ada laki-laki sama anak kecil yang entah dari mana datangnya ikutan pesta topeng. Aneh, di antara anak muda tiba-tiba ada kakek-kakek dan anak kecil. Bukan cuma itu, kadang ada juga yang berpapasan sambil dirinya sendiri. Cerita itu langsung beredar di sekitar kampus ITB. Setelah itu beberapa mahasiswa di ITB memplesetkan singkatan kampusnya menjadi Institut Terjurik Bandung. 3. Institut Pertanian Bogor. Berbeda dari kampus yang lainnya, mahasiswa IPB punya cerita yang menyeramkan. Cerita ini berada di sekitar asrama mahasiswa tinggal di Rusunawa IPB. Tak jarang mahasiswa mengalami kejadian tidak diinginkan di sekitar asrama. Ceritanya bermula dari kelompok anak main Uno sampai larut malam di sebuah kamar. Begitu asiknya main sampai lupa waktu. Jendela saat itu nggak ditutup. Tiba-tiba ada suara ketukan di jendela. Dek, dek. Jendelanya ditutup ya, sudah malam, lekas tidur. Karena masih sibuk main, mereka mengiyakan saja dan malah bilang terima kasih sama si bapak. Barulah beberapa saat kemudian mereka menyadari nggak mungkin ada seseorang bapak yang bisa mengetuk jendela, sebab mereka berada di lantai 5 yang ketinggiannya lebih dari 20 meter. Sekedar sadar, mereka langsung ketakutan dan menceritakan pengalaman kepada teman lain. Tidak hanya itu, mahasiswa IPB juga mengalami kejadian serupa, namun sedikit berbeda. Ceritanya seperti ini. Pernah sekelompok mahasiswa berbicara hingga malam hari, lalu tiba-tiba pintu diketuk. Dari balik pintu ada yang menjawab, "Saya orang sebelah." Namun
Saat seorang gadis membuka pintu, sosok di depannya adalah hantu yang punya sebelah alis separuh badan. Yang keempat, Universitas Brawijaya. Kalau kamu mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, tentu pernah dong dengar cerita hantu muka rata yang berada di sekitar lokasi perpustakaan serta gedung FKUB. Menurut cerita, ada beberapa mahasiswa yang berjalan di area kampus pada malam hari. Ia melihat sosok pria duduk sendirian tanpa suara. Karena curiga, mahasiswa itu berniat menghampiri untuk bertanya kepada kenapa sendirian. Ketika didekati, pria tersebut berbalik dan terlihatlah mukanya rata tanpa mata, hidung, mulut, telinga, dan semuanya. Nomor 5, Universitas Diponegoro. Seperti dilansir dari halaman kapanlagi.com, mantan mahasiswa S2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Samuel, pernah mendengar suara berisik di dinding triplek yang dicakar menggunakan kuku di sebuah ruangan gedung FH. Sementara gedung S1 FH di lantai 2 dan 3 diyakini ada hantu muka rata dan hantu gadis kecil bermata merah melotot. Saking seramnya, gedung Undip selalu kosong saat sudah melewati maghrib. Beralih dari Fakultas Hukum, FISIP Undip juga menyimpan kisah yang melegenda, yaitu gedung B101 yang banyak diketahui oleh mahasiswa di Undip dulu. Berdasarkan cerita yang beredar, terdapat wanita penunggu di ruangan B101 sebelum ruangan tersebut direnovasi seperti saat ini. Banyak dari mahasiswa di FISIP pernah melihat sosok wanita yang menyerupai kuntilanak menampakkan diri, entah benar atau tidak, namun legenda hantu di Undip menyisakan pengalaman mistis mencekam bagi yang pernah melihatnya. 6. Universitas Erlangga. Saat universitas terbesar Surabaya ini juga menyimpan cerita horor yang melegenda di kalangan mahasiswa. Cerita yang lumayan terkenal adalah hantu wanita menangis di area parkiran. Kalau kamu lagi pikir terus ada suara cewek menangis, sebaiknya kamu nggak menoleh atau mencari suara. Mahasiswa yang nekat menoleh biasanya dikasih penampakan wanita dengan pisau menancap di perutnya. Kabarnya perempuan ini memilih bunuh diri di area yang dulunya pepohonan itu. Ada juga cerita dari gedung Fakultas Farmasi yang katanya lumayan horor. Seberapa mahasiswa di fakultas tersebut pernah melihat penampakan sosok makhluk halus yang muncul saat maghrib dan sebelum isya atau di atas jam 2:11 malam. Ada juga yang tiba-tiba kakinya tertahan sampai terjatuh dan juga penampakan hantu berpasangan yang misterius. Benar atau tidak kabarnya, namun cerita ini sudah beredar di kalangan mahasiswa. 7. Universitas Negeri Malang. Mahasiswa Universitas Negeri Malang pastinya tahu kisah horor ini. Pernah ada seorang mahasiswa bersama temannya sedang menggunakan layanan wifi kampus sampai malam di sekitar area taman Fakultas Sastra jurusan Seni Rupa. Saat itu temannya yang ada di seberang taman memberi tahu si gadis untuk segera meninggalkan tempat itu melalui telepon. Lalu tiba-tiba ada suara pria yang juga menyuruh gadis itu pulang. Gadis itu baru menyadari sosok pria itu ketika bolpoinnya terjatuh dan melihat bahwa badan pria itu melayang di bagian perut tanpa kaki. Dengan ungkapan terkenal, "Kamu mau pulang karena sudah malam, apa karena sudah tahu?" Nomor 8. Universitas Negeri Semarang. Cerita horor berikutnya datang dari Universitas Negeri Malang. Cerita ini sangat menjadi viral di masyarakat melalui media sosial yang dibagikan setiap grup chatting. Bercerita tentang mata kuliah yang harus dipindah jadi jam 17.30 menjelang maghrib. Saat para siswa datang, ternyata dosen yang biasanya ngajar sudah ada di ruangan kuliah. Namun anehnya, si dosen hanya diam saja.
Kemudian secara kebersamaan ketua kelasnya di SMS dosennya kalau ternyata perkuliahannya tidak jadi dan kosong karena ada keperluan. Ketua kelas kemudian di SMS dosen aslinya disuruh melihat kaki dosennya di depan. Akhirnya ketua kelas pura-pura menjatuhkan ballpoint di bawah kursi sambil melihat si kaki dosen. Alangkah terkejutnya si ketua kelas karena ternyata dosen tersebut ternyata tidak memiliki kaki, tubuhnya mengambang, tidak menyentuh tanah. Akhirnya ketua kelasnya mengirimkan informasi ke grup chat lain dengan bunyi pesan sebagai berikut. Sekarang tolong keluar satu persatu dari yang paling belakang dan tanpa teriakan. Hal itu dilakukan ketua kelas karena dia tahu jika yang di depan itu adalah hantu dan bukan dosen aslinya. Serentak para mahasiswa keluar satu persatu, namun tiba-tiba saja sang dosen gaib tersebut berjalan ke belakang, mendekati ketua kelas sambil berkata, "Kamu udah tahu saya?" Saat itu juga ketua kelasnya langsung berteriak, lari ruang kelas dan mata kuliah tersebut diliburkan selama beberapa hari. Namun setelah ditelusuri lebih jauh, banyak yang mengatakan bahwa berita ini adalah hoak. Berita ini memang cukup membuat para netizen yang membaca terkesima dan alur ceritanya. Entah benar atau tidak, tentunya tidak akan membuat gentar para mahasiswa untuk terus berjuang menuntut ilmu. Oke ya, itu tadi cerita dari 8 kampus di Indonesia yang memiliki cerita horor paling legenda. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Semoga channel saya ke depannya lebih baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.